Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren pelemahan yang sedang melanda indeks harga saham gabungan atau IHSG lantaran tertekan oleh sejumlah sentimen negatif yang ada di pasar? Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, kebijakan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang kembali membekukan review konstituen saham dari Indonesia dalam rebalancing periode Mei 2026 mendatang turut menjadi salah satu tekanan besar yang terjadi di bursa saham domestik. Kondisi ini mau tidak mau memaksa indeks dalam negeri betah berendam di zona merah yang tentu disikapi dengan begitu hati-hati oleh pelaku pasar, terutama dalam memilih portofolio yang tepat dan tetap menyajikan potensi cuan di tengah kuatnya tekanan yang ada. Upaya ini tentu tidak mudah, mengingat perekonomian domestik juga sepertinya tidak berada dalam kondisi baik-baik saja. Simpulan tersebut setidaknya bisa kita tarik dari laporan Bank Dunia atau World Bank yang pada Kamis 9 April 2026 lalu baru saja menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% saja pada tahun 2026 ini. Hal tersebut tentu sempat membuat pelaku pasar deg-degan. Pasalnya, bahkan sebelum dikoreksi saja proyeksi yang diberikan World Bank terhadap perekonomian Indonesia pada Oktober 2025 lalu tercatat hanya sebatas 4,8% saja atau jauh di bawah level 5% sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Penurunan proyeksi itu sendiri dipublikasikan oleh World Bank dalam laporan East Asia and Pacific atau EAP Economic Update 2026 di mana analisa yang dilakukan tim riset World Bank didasarkan pada kuatnya tekanan eksternal, terutama dari kondisi geopolitik global yang diperkirakan bakal membawa tekanan kuat terhadap perekonomian Indonesia. Dari tekanan geopolitik tersebut, menurut World Bank, bakal memunculkan dampak turunan atau dominus effect bagi perekonomian nasional berupa gejolak harga minyak dunia yang akan juga mendongkrak posisi harga di dalam negeri, terutama untuk jenis komoditas bahan bakar minyak atau BBM. Jika proyeksi tersebut benar-benar terjadi, maka kondisi selanjutnya adalah rentetan kenaikan harga barang di dalam negeri, seiring makin mahalnya BBM yang membuat biaya produksi dan juga distribusi jadi turut melonjak signifikan. Dengan kondisi demikian, maka skenario selanjutnya yang bakal terjadi bisa diperkirakan, yaitu lonjakan inflasi yang kemudian mau tidak mau bakal memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, sehingga diharapkan bakal mendongkrak biaya pinjaman yang kemudian bermuara pada penurunan daya beli. Tak hanya itu, dari sisi perdagangan, World Bank juga menilai bahwa posisi Indonesia cukup termarginalkan dari rantai pasok manufaktur global dengan adanya hambatan non-tarif. Sementara dari sektor energi, perekonomian Indonesia juga lagi-lagi dinilai rentan, lantaran hanya memiliki kecukupan pasokan untuk sekitar 1 hingga 2 bulan saja, sehingga dinilai bakal sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak global. Namun jika kita kemudian mencoba berpikir ulang, apakah sebenarnya hasil proyeksi dan analisa World Bank tersebut sepenuhnya benar? Poin inilah yang sedang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang sejak awal menjabat selalu mencoba memahamkan masyarakat bahwa tolok ukur dunia internasional terhadap Indonesia, entah itu lewat World Bank atau Dana Moneter Internasional atau Internal Monetary Fund atau IMF, seringkali harus dicurigai kebenarannya. Hal ini menurut Purbaya tak lepas dari faktor kepentingan yang dimiliki oleh IMF agar pemerintah Indonesia mau meminjam dana dan kemudian dikenakan suku bunga tinggi sehingga mendatangkan cuan bagi lembaga keuangan global tersebut. Berbekal semangat itu, Purbaya pun menyampaikan klarifikasinya terhadap perwakilan World Bank dalam pertemuannya di Amerika Serikat pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya bahkan berani mengeklaim bahwa World Bank secara resmi meminta maaf atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 tersebut. Poin utama dari permintaan maaf tersebut ditujukan pada kecerobohan World Bank yang telah mempublikasi hasil analisa tersebut tanpa memberikan hak jawab dan membuka diskusi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia. Pasalnya, dalam hitungannya, Purbaya masih sangat optimistis bahwa perekonomian nasional di sepanjang 2026 ini masih sangat terbuka lebar untuk dapat tumbuh hingga 5,5% sampai akhir tahun. Lalu, dari jauhnya porsi proyeksi pertumbuhan hasil hitungan World Bank dan Purbaya tersebut antara 4,7% dan 5,5%, kira-kira manakah yang benar? Atau setidaknya manakah yang lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebagian pihak tentu lebih berpihak pada sudut pandang World Bank.
dengan didasarkan pada kredibilitas dan nama besar lembaga tersebut di dunia internasional sejauh ini. Tak hanya itu, dengan sikap a priori yang sangat lumrah terjadi dalam masyarakat kita, di mana biasanya sudut pandang versi pemerintah biasanya bakal kerap diragukan, dicurigai keabsahannya. Namun apakah benar begitu adanya? Guna mengurai dialektika pemikiran tersebut, kita sebenarnya patut menarik ke belakang, di mana saat pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, sosok Purbaya selalu disandingkan dengan sosok Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, yang bahkan sepintas saja sudah sangat tampak perbedaannya. Namun kenapa bisa begitu berbeda? Padahal ilmu ekonomi dipenuhi dengan aktivitas hitung-menghitung yang melibatkan deretan angka, di mana pada logika awam biasanya dilekatkan pada urusan kepastian alias tidak mungkin berbeda. 4 kali 4 ya pasti 16, 10 minus 2 tentu hasilnya 8. Tidak ada ruang untuk berbeda. Namun, bila Anda termasuk yang berpikiran demikian, saya sarankan Anda untuk kembali berpikir ulang, di mana dalam dunia ekonomi dan juga keuangan serta dunia usaha, tentu tolok ukur masing-masing pihak akan sangat berbeda dengan analisa pihak yang lain. Dari perbedaan inilah misalnya, ada tokoh-tokoh pengusaha tertentu, baik dari dunia internasional maupun domestik, yang sangat jago mendongkrak kinerja perusahaan dari posisi rugi menjadi cuan berlipat ganda. Justru berbekal dengan perbedaan tolok ukur dan sudut pandang tersebut, maka ada pengusaha yang memilih aman dengan tidak mengakuisisi perusahaan rugi, namun ada juga yang justru berani dengan harapan bisa membeli perusahaan tersebut di harga rendah untuk kemudian dibangun kembali sehingga nilai kapitalisasinya melonjak. Teori ini pada dasarnya sudah diajarkan sejak 1921 silam oleh Frank Heinemann Knight, sosok ekonom Amerika Serikat yang membidani terbentuknya mazhab ekonomi Chicago, di mana dalam bukunya yang berjudul Risk, Uncertainty, dan Profit, Knight menyebut bahwa keuntungan sebuah perusahaan hanya bisa didapat saat sang pengusaha berani mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar. Konsep ini pada dasarnya didasarkan pada pemikiran yang sangat sederhana, di mana ketika setiap orang diandaikan tidak memiliki keberanian, maka tidak akan pernah ada keuntungan yang didapat. Misalnya saja, semua orang di sebuah desa hanya akan menanam padi atau bahan makanan untuk dikonsumsinya sendiri. Namun, ada satu orang yang berani mengambil risiko dengan memproduksi lebih dari kebutuhan, kemudian menjual hasil dari produksi tersebut sehingga bakal menghasilkan keuntungan. Dari teori ini pula, pada perjalanannya, maka berkembang juga teori ketidakpastian atau bisa disebut high risk, high return, yaitu dengan adanya risiko besar yang bakal ditanggung, maka otomatis keuntungan yang didapat juga bakal makin besar. Begitupun sebaliknya. Maka kembali pada pembahasan tentang Purbaya dan mengapa sudut pandangnya bisa berbeda dengan World Bank, maka jawabannya adalah Purbaya dengan gaya pemikiran ekonomi yang dianutnya berani mengambil risiko untuk menipiskan cadangan kas negara di Bank Indonesia demi dapat memperbanyak likuiditas yang ada di pasar. Lalu dengan kebijakan tersebut muncullah kritik tentang risiko minimnya cadangan kas negara terhadap masyarakat. Apakah kritikan tersebut benar dan berdasar? Maka jawabannya adalah iya, tentu saja sangat berdasar. Karena dengan cadangan yang minim, dengan nantinya kita mengandalkan terjadinya satu gangguan ekonomi yang sistemik, maka pemerintah bisa saja mengalami gagal bayar. Namun sebaliknya, apakah pendekatan Purbaya salah? Maka jawabannya tidak juga, karena Purbaya melihat pentingnya ketercukupan likuiditas yang ada di pasar. Sehingga dengan demikian, diharapkan segala aktivitas, transaksi, dan kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara lebih masif. Berikutnya pertanyaan yang juga muncul di masyarakat bahwa mengapa pemerintah cenderung membiarkan nilai tukar rupiah melemah sedemikian rupa hingga mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS. Apakah kondisi ini mengkhawatirkan? Maka jawabannya bisa saja dan bisa juga tidak. Pasalnya dalam konteks nilai tukar, maka segala dampak dan manfaat bakal berjalan beriringan. Di mana ketika rupiah menguat, maka aktivitas impor lebih diuntungkan. Dan sebaliknya, saat rupiah melemah, maka aktivitas eksporlah yang diuntungkan. Mengapa? Karena dengan melemahnya rupiah, maka produk asal Indonesia akan terlihat lebih murah di mata publik global. Sehingga daya saingnya cenderung meningkat. Konsep ini setidaknya terbukti dengan data realisasi investasi hilirisasi yang ditanamkan investor asing Indonesia sepanjang triwulan pertama 2026 yang mencapai 98,4 triliun atau mendominasi sebesar 66,7% terhadap total realisasi investasi yang berhasil dikantongi oleh pemerintah. Mengapa investor mau masuk ke Indonesia? Ya karena biaya investasi yang harus dibayar relatif lebih murah, seiring dengan pelemahan rupiah.
Sehingga dari sana bisa dipahami juga sikap Bank Indonesia yang masih tetap menahan suku bunga acuan di 4,75% saja. Karena dalam pendekatan ekonomi kebanyakan, biasanya pelemahan nilai tukar rupiah akan selalu dilawan dengan kenaikan suku bunga acuan, sehingga diharapkan dapat mengatrol nilai tukar ke level yang lebih baik. Namun jangan lupa juga bahwa bila memang suku bunga dinaikkan, maka biaya pinjaman di masyarakat bakal juga ikut naik, sehingga berpotensi melemahkan daya beli masyarakat yang seringkali disampaikan oleh Purbaya bakal menjebak perekonomian nasional ke dalam krisis karena minimnya aktivitas transaksi di masyarakat. Selain itu, hal lain yang perlu dipahami dari pendekatan ekonomi yang dipakai Purbaya adalah kekuatan transaksi Indonesia di dalam negeri yang demikian besar, sehingga dengan menjaga stabilitas daya beli di level domestik saja tentu bakal membawa pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan. Rumus ini mungkin tidak banyak dipahami oleh lembaga-lembaga asing seperti World Bank dan juga IMF, namun terbukti ampuh menopang perekonomian tanah air saat terjadi krisis moneter 1998 silam. Jadi bagaimana menurut Anda, Sobat Investor? Apakah Anda termasuk sosok yang meyakini pendekatan ekonomi dengan mitigasi risiko yang sangat ketat, seperti yang dilakukan oleh World Bank, atau justru seorang risk taker, seperti yang tengah dipraktikkan oleh Purbaya? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri, pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.